Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak kelas 10 MIPA. Hari ini kita akan belajar mengenai pertidaksamaan eksponen. Kemarin kita belajar mengenai persamaan, sekarang kita belajar mengenai pertidaksamaan eksponen. Ini kita menggunakan modul yang khusus untuk pertidaksamaan. Jadi modul yang kemarin untuk persamaan, modul yang ini untuk pertidaksamaan. Baik, ini akan saya jadikan satu video karena materi ini pendek ya. Jadi ini hanya sedikit mengulang mengenai persamaan tetapi dengan tanda yang berbeda. Kali ini kita menggunakan tanda pertidaksamaan. Lebih dari sama dengan, kurang dari atau kurang dari sama dengan. Kalau kemarin persamaan menggunakan tanda sama dengan, kali ini menggunakan tanda pertidaksamaan tersebut. Baik, yang pertama ini pertidaksamaan eksponen kita bagi menjadi tiga pokok bahasan. Yang pertama, bilangan pokok dari pertidaksamaan. Jadi, bilangan yang dipangkatkan itu bilangan lebih dari satu. Misalkan 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian bilangan pokok di antara 0 dan 1, yaitu bilangan pecahan. Misalkan setengah, 1/3, 1/4, dan lain sebagainya. Untuk bilangan negatif itu bukan pokok bahasan untuk kelas aliyah ya. Jadi untuk lebih tinggi dari itu. Kemudian penyelesaian pertidaksamaan dengan bentuk kuadrat. Ini ada 3 pokok bahasan yang kita akan bahas satu persatu. Langsung saja ke kegiatan belajar 1, yaitu kita masih belajar mengenai pertidaksamaan dengan angka yang dipangkatkan itu lebih dari 1, misalkan 2, 3, dan seterusnya. Jika kita punya A berpangkat sesuatu, 2x atau berapa x, kemudian kurang dari A berpangkat berapa x, nanti ya, dengan A itu bilangannya lebih dari 1, misalkan 2 pangkat 2x, 2 pangkat 4x, dan seterusnya. Maka langsung bisa kalian coret A-nya jika sudah sama ya. A-nya sudah sama, bisa kalian coret A-nya. Yang menjadi pangkat itu akan turun ya, menjadi fx kurang dari gx sesuai dengan urutannya, sesuai dengan tandanya, tidak berubah. Kemudian kalau nanti yang dipangkatkan itu bilangannya pecahan, setengah, 1/3, 1/4, maka jika yang di soal itu kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka yang di jawaban nanti berbentuk lebih besar atau lebih besar sama dengan. Hanya itu bedanya. Langsung saja ya, kita ke contoh saja biar lebih mudah. Ini diberikan sebuah pertidaksamaan eksponen 3 pangkat x min 2 kurang dari 3 pangkat 8. Ya, ini sudah sama bilangan pokoknya dan bilangan pokoknya lebih dari 1. Maka kita bisa coret 3-nya. Ya, bisa dicoret. 3-nya bisa dicoret seperti ini. Yang tersisa hanya pangkatnya x min 2 dan 8. Nah, pangkatnya ini proses turun dari soal menuju jawaban ini tanda tidak berubah, yaitu lebih besar. Begini. Jadi x min 2 lebih dari 8, maka 2-nya pindah ke kanan menjadi plus 2 di sini ya, plus 2. Menjadi x lebih besar 10. Jadi himpunan penyelesaiannya berbentuk seperti ini, x sedemikian hingga x lebih dari 10. Penulisannya seperti itu. Atau dari sini saja sudah bisa dipahami kok kalau jawabannya adalah x lebih dari 10. Jadi sifat-sifat eksponen yang dari dulu kita pelajari masih berlaku untuk pertidaksamaan ini ya. Kemudian soal yang lebih sulit nomor 2. Misalkan akar 5 pangkat x kuadrat kurang dari 25 pangkat x kuadrat min 3/4x. Wah, jelimet. Tapi kita pelajari. Akar 5 itu adalah 5 pangkat setengah. Jadi 5, akar 5 itu adalah 5 pangkat, maaf tidak bisa ditulis di sini ya, 5 pangkat setengah ya. Kemudian setengahnya kita kalikan dengan x kuadrat menjadi x kuadrat per 2. 25 itu adalah 5 pangkat 2, maka
pangkat 2-nya tadi kita kalikan dengan X kuadrat menjadi 2X kuadrat, dikalikan minus 3/4 menjadi 3/2. Jadi 4-nya sama 2 di sini dicoret. 3/2X. Kemudian karena ini bilangannya sudah sama, bisa dicoret pangkatnya. Tanda tidak berubah karena ini yang dipangkatkan 5. Ya. Jadi tanda tidak berubah, tinggal pangkatnya seperti ini. Pangkat seperti ini bisa kalian rubah ya. Kalian gabung menjadi 1. Ini setelah kalian gabung, kalian bisa menggunakan, karena ini berpangkat 3, maka kalian bisa mencari faktornya seperti di kelas 8 dulu. Faktor dari ini ya, X-1, X-3 kurang dari 0. Kita punya 3 angka, yaitu 0, ini mewakili X sendirian, itu 0, X-1 sama dengan 1, X-3, X sama dengan 3. Kita gambar, kemudian kalian coba satu persatu angka di sini, manakah yang jika dimasukkan ke dalam sini, maka itu bernilai benar. Maka kalau kalian hitung ini, maka hasilnya kurang dari 0, maka itu benar. Maka jika itu benar, maka itu adalah kalian blok di sini menjadi himpunan penyelesaian ya. Kalian coba satu-satu. Misalkan di sini kita ambil min 1 karena dia di kirinya 0. Kemudian kita ambil setengah. Ambil di sini 2, angka 2 di antaranya. Kemudian di sini bisa kalian ambil angka 4. Seperti itu. Jadi kalian bisa mengeceknya satu persatu. Tapi mudahnya kalau di sini tidak muncul X kuadrat, maka kalian bisa kerjakan semudah yang contoh 1 tadi. Itu untuk kegiatan belajar 1. Kegiatan belajar 2 ini bedanya kalian menggunakan basis atau angka yang dipangkatkan itu pecahan. Bedanya di mana? Bedanya di tandanya, nanti akan berubah. Ya, bilangan pokoknya 1/3. 1/3 itu adalah kurang dari 1. Maka kalian perhatikan contohnya, 1/3 pangkat 2X min 2 kurang dari 1/3 pangkat 3X plus 1. Ya, ini sama-sama sepertiga, kalian bisa coret pangkatnya. Maaf, basisnya. Yang tertinggal pangkatnya, tetapi ingat bahwa jika yang dipangkatkan tadi adalah bilangan pecahan, tandanya berubah, terbalik. Kalau di sini kurang dari sama dengan, setelah proses pencoretan berubah menjadi lebih besar sama dengan. Hanya itu bedanya dengan yang tadi. Selebihnya sama, kalian bisa olah ini, kemudian ketemu X sama dengan, X kurang dari sama dengan min 3. Ya, kalau kalian bertemu tanda seperti ini, bisa kalikan dengan minus 1. Ya, kalikan dengan minus 1 ini. Untuk mempositifkan X-nya. Jadi kalau kalian membentuk himpunan penyelesaian, harus X itu sendirian tanpa ada tanda apapun. X harus sendirian. Konsekuensinya dari proses mengalihkan dengan minus 1, itu tandanya berubah kembali. Jadi ingat ya, perubahan tanda tadi jika yang dipangkatkan itu pecahan akan berubah tandanya, atau jika dikalikan minus 1 keseluruhan, maka tandanya juga ikut berubah. Terbalik kembali, seperti itu. Jadi selebihnya sama dengan yang nomor 1, kegiatan belajar 1. Nah, yang perlu saya jelaskan lagi untuk kegiatan belajar 3, yaitu bentuk pertidaksamaan dengan bentuk yang seperti ini. Masih ingat ya yang kemarin? Yaitu bentuk persamaan yang dimana kita bisa bawa persamaan eksponen itu menjadi sebuah persamaan kuadrat. Contohnya ini ya, ada 5 pangkat 2X minus 6 kali 5X plus 1 plus 1, 25 lebih dari sama dengan 0. Kita olah dulu supaya berbentuk sesuai yang kemarin. 5 pangkat 2X, kita sisahkan 2-nya keluar ya, jadi 5 pangkat X pangkat 2. Nah, di sini kita ubah satunya, 1 ini 5X pangkat 5 pangkat X plus 1, bisa kalian rubah menjadi 5 dikali 5 pangkat X saja. Nah, 5 yang di depan tadi dikalikan dengan 6, maka menjadi 30. 30 dikali 5X
Maaf, dikali 5 pangkat X plus 125 lebih dari 0. Jika sudah muncul di sini 5 pangkat X, di sini 5 pangkat X, maka bisa kalian buat permisalan. Seperti ini. Seperti ini ya. Kalian buat permisalan 5 pangkat X sama dengan bentar, 5 pangkat X sama dengan Y. Ya. Jadi setiap 5 pangkat X itu akan berubah menjadi Y. Ya, kalian bisa lihat di sini bahwa 5 pangkat X kuadrat ya, ini akan berubah menjadi Y kuadrat. 30 kali 5 pangkat X, 5 pangkat X-nya menjadi Y. 125 tetap karena itu konstanta lebih besar sama dengan 0. Bentuk ini adalah sebuah pertidaksamaan kuadrat. Ya, langkahnya adalah setelah itu kalian bisa menemukan kuadrat itu, kalian faktorkan. Ya, caranya ya seperti yang kalian pelajari kelas 8 dulu. Jika pemfaktoran ini kalian cari dua angka ya, karena di sini tidak ada angka lagi. Kalian cari dua angka, di mana jika dikalikan maka hasilnya 125, jika dijumlahkan hasilnya 30. Ketemu dua ini, minus 25 dikalikan min 5 itu positif 125. Jika minus 25 ditambah minus 5 menjadi minus 30. Jadi betul. Setelah kalian ketemu ini, maka muncul di sini dua angka. Ya, kalau kalian misalkan Y min 25 sama dengan 0, maka Y sama dengan 25. Jika kalian misalkan Y min 5 sama dengan 0, maka Y sama dengan 5. Muncul dua angka 5 dan 25. Kalian gambar di Kartesius, ingat ya, minus ini akan menjadi positif di sini. Kalau di sini positif, akan menjadi negatif di sini. Setelah ketemu 5 dan 25, kalian coba dulu. Jadi ada dua kemungkinan. Nanti himpunan penyelesaiannya ada di tengah sini, antara 5 sampai 25, atau di kirinya 5 dan di kanannya 25. Jadi ada di pinggir atau di tengah. Cara mengeceknya bagaimana? Di antara 5 dan 25 ini pasti ada angka. Di kawanan 5 ini juga angka. Kalian ambil angka yang mudah, misalkan 0. 0 itu ada di kirinya 5 ya. Kalian coba masukkan 0 di sini. Masukkan 0 di sini ke dalam Y ya. 0 dikurangi 25 itu minus 25. 0 dikurangi 5 itu minus 5. Minus 25 dikurangi dikalikan. Ini maaf ya, dikalikan minus 5. Hasilnya adalah plus 125, positif 125. Apakah 125 positif itu lebih dari 0? Ya, karena dia positif. Yang lebih dari 0 itu semua adalah bilangan positif. Kalau kurang dari 0 itu bilangan negatif. Karena hasilnya positif, maka yang di kirinya 5 tadi, yang diwakili dengan angka 0, itu adalah himpunan penyelesaian. Keteraturannya ya, jika yang di kirinya 5 ini himpunan penyelesaian, maka yang di kanannya itu juga. Kalau ada dua angka, cuma ada dua kemungkinan. Yang himpunan penyelesaian itu di tengah, atau himpunan penyelesaiannya di samping kiri kanan. Ada dua kemungkinan itu hanya. Jadi kalau kalian sudah memeriksa 0, di mana 0 itu ada di samping, ya, 0-nya ada di samping bilangan, dan 0 itu benar kalau dimasukkan ke dalam pertidaksamaan, maka 0 yang diwakili oleh sebelah kirinya angka 5 itu adalah himpunan penyelesaian semua. Karena sudah dibuktikan dengan contoh atau sampel yaitu angka 0. Jika dimasukkan ke dalam pertidaksamaan, maka akan bernilai benar. Jadi, setelah kalian cek itu, maka yang menjadi HP adalah Y kurang dari 5, yaitu sesuatu angka yang ada di kirinya 5, kurang dari itu kan kiri, sebelah kiri. Y kurang dari sama dengan 5, jadi sebelah kirinya 5 tapi ikut 5, 4, 3, dan seterusnya. Nah, setelah bentuk ini,
Jadi ada dua, yang satunya Y lebih besar atau kanannya 25, yaitu Y lebih besar sama dengan 25, yaitu 25, 26, 27, dan seterusnya. Setelah itu kalian kembalikan Y tadi, Y adalah 5 pangkat X, kembalikan Y 5 pangkat X. Nah, karena sudah sama-sama 5, di sini 5, ini 5 pangkat 1 ya. Karena tidak ditulis pangkat, maka kalian bisa coret basisnya menjadi 5, X kurang dari sama dengan 1. Ini. Yang satunya juga begitu. Y lebih besar sama dengan 25, Y-nya kamu kembalikan menjadi 5 pangkat X. 5 pangkat X itu lebih besar sama dengan 25. Ya, 25 sendiri itu adalah 5 pangkat 2. Setelah sama-sama 5, ini kalian bisa coret 5-nya. Nah, karena 5 itu angkanya lebih dari 1, ya, bilangan bulat, maka tandanya tidak berubah. Di sini X lebih dari sama dengan 2, tidak berubah. Yaitu X lebih dari 2. Yang sebelumnya juga begitu. Karena itu yang dicoret 5, bukan angka pecahan, maka tandanya setelah pencoretan itu tidak berubah. Jadi ada dua himpunan penyelesaian, X kurang dari 1 dan X lebih besar sama dengan 2. Itu jawabannya. Jadi jawabannya adalah X sedemikian hingga X kurang dari 1 atau X lebih besar sama dengan 2. X anggota bilangan real, ini tambahan saja ya. Jadi seperti itu cara menghitung mencari himpunan penyelesaian atau jawaban dari pertidaksamaan eksponen. Saya kira itu ya untuk pembelajaran hari ini. Ini ada soal-soal bisa kalian kerjakan. Jadi untuk pertemuan selanjutnya, untuk materi eksponen sudah selesai, maka saya kira akan mengadakan ulangan, tapi harinya saya belum tentukan. Jadi kalian persiapkan saja dulu latihan-latihannya. Saya akhiri sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.